Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ramdan Ahmad Hamzi. Dulu saya adalah 2504 01 01 0211 dari kelas IF 207 untuk kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan penyelesaian soal nomor 6 dari UAS Statistik dan Probabilitas di semester 2 ini. Pada soal ini, seorang CFO ingin mengetahui apakah investasi yang dilakukan perusahaan memiliki hubungan dengan pertumbuhan laba. Data yang digunakan itu berasal dari 30 perusahaan. Sebelum kita mulai, mari saya coba untuk present dulu. Oke. Di sini adalah hasil dari jawaban saya untuk laporan nanti. Di sini saya coba untuk mempresentasikan data yang sudah ada. Bisa dilihat dari tabel sampai 30 ini, 30 data, ada investasinya, juga pertumbuhan labanya dalam persen. Sebelum kita coba masuk ke hasil analisisnya, mungkin saya terlebih dahulu menentukan variabel penelitiannya. Pertama di sini variabel independen atau variabel X adalah investasi perusahaan dengan satuan ribuan dolar, sedangkan variabel dependen atau variabel Y itu adalah pertumbuhan laba yang dinyatakan dalam persen. Kita lanjut ke nomor 1. Di sini, apakah terdapat hubungan antara investasi dan pertumbuhan laba? Untuk menjawab ini, saya melihat koefisien korelasi antara investasi dan pertumbuhan laba berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai korelasi sebesar 0,903. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan positif yang sangat kuat antara investasi dan juga pertumbuhan laba. Artinya dengan perusahaan dengan investasi yang lebih besar cenderung memiliki pertumbuhan laba yang lebih tinggi. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa p-value yang diperoleh itu lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hubungan atau pengaruh investasi terhadap pertumbuhan laba itu signifikan secara statistik. Kemudian yang kedua, di sini kita gunakan analisis regresi linear sederhana untuk memudahkan hubungan variabel. Di sini saya sudah membuat model regresi yang sederhana yang digunakan adalah Y sama dengan A tambah B X, dengan X sebagai investasi dan Y sebagai prediksi pertumbuhan laba yang sudah tadi saya jelaskan di awal. Di sini ada table sederhananya di mana di sini ada komponen dan juga hasilnya. Yang pertama itu adalah jumlah observasinya ada 30 data, koefisien korelasinya adalah 0,9038, R square-nya itu 0,8169, kemudian adjusted R square-nya itu 0,8104, F hitungnya adalah 124,92. Sigmoidalnya adalah 7,80 dikali 10 pangkat minus 12. Koefisien regresi ini oleh dari konstansa sebesar 10,2583 dan koefisiensi investasi sebesar 0,040205. Maka didapat hasilnya adalah seperti ini. Kemudian untuk R square-nya 0,8169 itu berarti sekitar 81,69% variasi pertumbuhan laba seperti dijelaskan oleh variasi investasi dalam model ini. Kemudian sisanya sekitar 18,31% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk, yang tidak dimasukkan dalam model.
Karena model regresi sederhananya adalah 10,2583 ditambah 0,040206 dengan R square itu 0,8169 atau 81,69%, maka model signifikan karena p-value kurang dari 0,05. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, di sini prediksi pertumbuhan laba jika investasi sebesar $450.000. Di sini langkah yang pertama saya ambil adalah memastikan X sama dengan 450 ke dalam persamaan regresinya dulu. Bisa dilihat seperti ini, 10,2583 ditambah 0,025 dikali 450, maka di sini hasilnya 28,3505, bisa kita jadikan persen itu sama dengan 28%,35. 28,35%. Jadi jika investasi sebesar $450.000 itu, pertumbuhan laba yang bisa diprediksi adalah sekitar 28,35%. Kemudian jelaskan pertanyaan nomor 4, jelaskan hasil koefisien regresi. Oke, koefisien regresi itu pertama untuk konstantanya nilainya 10,2583. Jika X sama dengan 0, model memprediksi pertumbuhan laba sekitar 10,26%. 10,26%. Itu nilainya dapat dari sini. Dari ini nanti dibulatkan hasilnya seperti 10,26%. Interpretasi praktis terbatas karena data investasi tidak mencakup nilai bahan. Kemudian di sini ada investasi B, nilainya itu 0,040205, yang artinya itu setiap kenaikan investasi $1.000 diperkirakan meningkatkan pertumbuhan laba sebesar 0,040250 persentase. Karena koefisien investasi bernilainya positif, arah pengaruhnya juga positif. Koefisien investasi ini sebesar 0,040205, berarti setiap tambahan investasi $1.000 diperkirakan meningkatkan pertumbuhan laba sekitar 0,0402%. Lalu nomor 5 di sini, pertanyaannya adalah lakukan diagnostik pengujian asumsi klasik, itu normalitas dan homoskedastisitas. Di sini untuk uji normalitas residual yang tadi, hipotesisnya itu berdistribusi normal, itu H0, kemudian H1-nya residual tidak berdistribusi normal. Pengujiannya itu dengan software statistiknya itu 0,9802, p-value-nya adalah 0,8299, sementara keputusannya adalah hasilnya P lebih besar dari 0,05, maka H0-nya atau residual berdistribusi normalnya ditolak. Dengan demikian, asumsi normalitas residual sudah terpenuhi. Seperti itu. Karena P value 0,899 itu lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk uji homoskedastistasnya, di sini bisa kita lihat dengan uji Gross-Pagán, statistiknya itu 1,1686. P-value-nya adalah 0,2797. Karena P lebih besar dari 0,05, heteroskedastistasnya itu ditolak. Kemudian karena P-value-nya itu lebih besar dari 0,05, tidak terdapat bukti heteroskedastistasnya,
maka dapat dianggap asumsi-asumsinya itu terpenuhi. Seperti itu. Lalu kesimpulannya di sini bisa saya jabarkan berdasarkan hasil dari data 30 perusahaan ini, investasi itu memiliki hubungan positif yang sangat kuat dengan pertumbuhan laba dan pengaruhnya juga signifikan secara statistik. Kemudian hasil diagnostik juga menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal dan tidak terdapat heteroskedasitasnya, sehingga model memenuhi dua asumsi klasik yang diminta dalam soal tadi. Berikut saya juga untuk tabel sederhana bukti output pengolahan data seperti ini. Oke, untuk presentasinya mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.